Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apa. Ketemu lagi dengan Roditu Channel yang membahas mengenai bahan ajar untuk mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan, juga tutorial serta vlog ya. Nah, kali ini kita akan mencoba membahas mengenai bagaimana caranya membuat jadwal pelajaran yang anti bentrok dan anti ribet ya. Sehubungan bisa saja di semester genap ini ada beberapa guru yang sehubungan dengan mereka diterima di beberapa sekolah negeri yang lulus P3K ini, sehingga jadwal pelajaran kita juga harus ada sedikit modifikasi ataupun perubahan. Baik, untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini, silahkan untuk subscribe, like, dan juga nyalakan loncengnya supaya teman-teman mendapatkan notifikasi yang pertama kali ketika saya membuat video terbaru. Untuk yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita bahas saja cara membuat jadwal pelajaran dengan Excel anti bentrok dan anti ribet. Baik, di sini saya sudah membuat jadwal pelajaran ya untuk semester genap ini. Ya. Tentu saja ada beberapa hal yang harus kita siapkan sebelum kita membuat jadwal pelajaran seperti ini. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah yang pertama, inventarisir data guru ya, plus mata pelajaran plus juga dengan linearitasnya ya. Jadi semua guru yang ada di satuan pendidikan atau sekolah kita inventarisir. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sebelah kanan. Di sini sudah saya inventarisir guru-guru yang ada di satuan pendidikan atau di sekolah saya. Nah, yang kedua adalah struktur kurikulum. Nah, ini juga kita harus punya pegangan. Ketika kita membuat jadwal pelajaran, struktur kurikulum khususnya untuk satuan pendidikan SMK itu juga harus kita punyai ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini lampiran keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 130. Nah, di sini ada struktur kurikulumnya untuk masing-masing bidang keahlian dan juga program keahlian. Nanti di sini muatan nasionalnya apa saja, terus muatan kewilayahannya apa saja. Nah, terus di sini juga ada pencantuman untuk semester 1 dan semester 2 untuk kelas 10, 11, 13 ataupun mohon maaf untuk kelas 13 ini untuk yang 4 tahun. Tapi kalau untuk saya ini hanya 3 tahun saja SMK-nya. Jadi semester 1 dan 2. Nah, ini ada beberapa alokasi jam pelajaran berikut dengan waktunya. Nah, nanti ini yang menjadi acuan atau dasar kita untuk membuat jadwal pelajaran yang kita akan buat. Nah, untuk sekolah saya ini ada teknik dan bisnis sepeda motor. Jadi dari lampiran itu nanti kita cari sesuai dengan program keahlian yang ada di sekolahan kita. Nanti kita sesuaikan. Kebetulan di saya ini hanya teknik bisnis sepeda motor dan juga yang ini, yang otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Jadi ini juga harus kita punyai sebelum kita membuat jadwal pelajaran. Baik, yang berikutnya adalah kesiapan hari apa saja guru yang bersangkutan dapat melakukan kegiatan belajar mengajar. Ini juga harus diinventarisir karena siapa tahu antara guru A dan guru B kesempatan mengajarnya ataupun peluang mengajarnya berbeda-beda. Ada kesanggupan dari guru A misalkan hari Selasa dan lain sebagainya. Ini juga harus dituliskan dengan baik supaya nanti tidak terjadi kekosongan kegiatan belajar mengajar. Jadi itu yang ketiga adalah kesiapan hari apa saja guru yang bersangkutan dapat melakukan kegiatan belajar mengajar. Kalau poin 1 sampai 3 sudah kita dapatkan, baru yang keempat adalah simulasikan atau aplikasikan pada draft Excel yang sudah kita buat dan sesuaikan. Nah, jadi kita lihat di sini dibuatlah dulu draftnya seperti ini ya. Silahkan kalau ini jam keberapa ya, nanti durasi ini juga bisa diatur ya, antara 45 sampai 30 menit. Nanti selesainya berapa, nanti tinggal dibuatkanlah satu rumus rank ini ditambah sel ini ditambah dengan sel ini, nanti jadinya ini gitu ya. Jadi nanti ini akan lebih mudah supaya tidak tidak kesulitan untuk antara mulai dengan selesai dengan penambahan durasi ini lebih cepat gitu ya. Nah, baik, kalau sudah nanti tinggal bagaimana memasukkan kode guru ya, kode guru sesuai dengan mata pelajaran di poin yang
tabel yang sudah kita buat. Nah, ini kebetulan saya sudah masukkan, dan kalau kita mau ngecek bentrok atau tidaknya, tinggal teman-teman klik saja yang ini ya, di conditional formatting. Nah, nanti pilih yang duplikat value ya. Nah, nanti teman-teman mau pilih yang mana, backgroundnya apakah merah ataukah dark yellow ataukah hijau. Saya coba pilih yang merah saja, lalu oke ya. Nah, kalau sudah, ini nanti di form pointer ya. Nah, ini kalau sudah nanti akan ketahuan. Kalau yang misalkan bentrok nanti akan ketahuan ya. Oh maaf, ini belum, tadi harusnya di blok dulu ya, di blok. Nah, terus maaf, conditional formatting. Nah, terus pilih duplikat value. Nah, kita pilih yang red. Nah, coba kita tes ya. Nah, coba kita masukkan di sini kode gurunya sama 10. Nah, ini pasti akan membentuk satu latar belakang yang berbeda. Ini artinya berarti bentrok ya. Nah, ketika ini saya ketikkan 4 ya, berarti ini tidak bentrok. Nah, ini nanti tinggal di copy saja semuanya teman-teman ya. Nanti klik format finder, tinggal dikopikan di sini ya, gitu ya. Nah, nanti tinggal semuanya di seperti itu kan ya. Nah, ini copy, terus format finder seperti ini, terus lakukan itu ya, terus semuanya di semua sel yang sama ya. Kita kopikan form pointer, kopikan di sini ya, terus semuanya ya, lakukan itu. Nah, nanti teman-teman ngeceknya di sini saja. Kalau kita ketikkan di sini sama 10 ya. Oh, mohon maaf. Enter ya. Nah, nanti akan ketahuan. Jadi kita blok dulu ya, terus format pointer tinggal pindahkan di sini. Enter. Ya. Terus sama antara sel yang satu dengan yang lainnya. Ya. Tinggal dipindahkan ke sini. Lakukan itu ya, supaya nanti akan ketahuan ketika di sini kita ketik angka ataupun kode guru yang sama pasti akan merah. Jadi itu semuanya lakukan ini dengan format finder ya. Oh ya, untuk teman-teman yang belum mendapatkan icon format finder, silahkan di sini saja ya, segitiga. Nah, terus ada more comment. Nah, terus nanti pilih all comment ya. Nanti di sini format finder yang dipilih, tinggal di add-kan ke sini saja. Nanti keluar icon format finder ya. Jadi itu teman-teman, supaya jadwalnya tidak bentrok gitu ya. Itu dibuatlah dengan format finder. Diblok semuanya dengan cara yang tadi, sehingga ketika tabrakan tidak terjadi tidak terjadi bentrok antara guru yang satu dengan yang lain. Selanjutnya adalah bagaimana mengakumulasikan per hari dari jumlah semua guru dengan sel yang mau diuji adalah di sini di AR sel AR13 nih, AR13 ya. Ini sel yang diuji, ranknya adalah ini untuk hari Senin. Khusus untuk hari Senin kita blok sini ya. Jadi rumusnya adalah sama dengan kontip kurung buka ya, rank atau array yang mau diblok. Nah, terus ini adalah sel yang mau diuji. Nah, ini tanda dolar ini kita tekan F4 supaya kita kunci array-nya. Nanti kalau sudah ditekan F4, nanti tinggal kopikan saja ke bawah gitu ya. Nah, jadi kita sudah dapatkan, oh di hari Senin itu ada mata pelajaran budi pekerti 1 jam. Berikutnya, nah nanti jumlahnya adalah dengan fungsi sum ya. Ini untuk penjumlahan fungsi sum dari sel ini dari hari Senin sampai hari Sabtu. Rumusnya ini. Nah, nanti tinggal di total semua jamnya berapa? 312 ya. Apakah sesuai dengan struktur kurikulum ataupun tidak. Nanti guru-guru juga bisa melihat ini. Oh, jadwal saya ada di hari misalkan untuk Wiwin Minarti ada di hari Selasa dan Rabu, sesuai dengan permintaan dia mengajarnya. Di khusus di hari Rabu, 6 jam totalnya 12, sesuai dengan apa yang ada di struktur kurikulum.
Demikian barangkali tutorial untuk cara membuat jadwal pelajaran anti bentrok dan anti ribet. Teman-teman cukup ini saja sehingga nanti jadwal pelajaran bisa dibuat dengan secepat mungkin dan seringkas mungkin. Terima kasih Anda sudah menonton, mudah-mudahan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.